Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sonda Octavia Sianturi dari kelas 10 MIPA 1. Baiklah, saya akan membahas tentang teks eksposisi. Pengertian eksposisi. Eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Tujuan teks eksposisi: menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ciri-ciri teks eksposisi: 1. Bersifat objektif pada pembahasan masalah dan tidak menggunakan kata atau frasa emosional menarik pembaca sehingga tidak memihak kepada apapun. 2. Bersifat informatif, artinya setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. 3. Teks membuat fakta yang dapat berisi data berupa angka. 4. Menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Struktur teks eksposisi. 1. Tesis. Tesis merupakan bagian awal dari teks eksposisi singkat yang biasanya berisi dugaan atau prediksi penulis. 2. Argumentasi atau alasan. Bagian kedua dari teks eksposisi singkat adalah argumentasi yang berisikan kalimat-kalimat pendukung dari tesis. 3. Penegasan ulang. Maksud dari penegasan ulang di sini adalah bahwa kamu bisa melakukan penegasan kembali terhadap kesimpulan yang bisa diambil. Pengulangan tersebut bisa kamu lakukan berdasarkan argumen yang tadi sudah kamu ungkapkan kepada bagian sebelumnya. Unsur kebahasaan teks eksposisi. 1. Pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. 2. Nomina. Nomina atau kata benda adalah kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak, dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. 3. Verba. Verba atau kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. 4. Konjungsi. Kata penghubung yaitu konjungsi. Contohnya pada kenyataannya, kemudian, lebih lanjut. Untuk memperkuat argumentasi, kata hubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan. Pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. 6. Membuat simpulan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan pada kalimat, mohon dimaafkan. Semoga membantu. Selamat pagi. Something about me's taking you high.